review kali ini berbeda dengan review sebelumnya karena pembunuhan ini tersangka akan dimasukkan ke dalam penjara dan bukan untuk dibunuh. Sesuai dalam judul novel yang berjudul Sui Generis yang artinya unik. Dan novel ini juga menyeratkan hukum yang sejatinya pisau akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Gimana sih alur ceritanya, kok ada hukum ya? Sini aku spill. Novel ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Jamaika yang berprofesi sebagai jaksa. Dengan profesinya itu, suatu saat nanti dia akan membalas kematian ayahnya karena sebelum ayahnya melakukan bunuh diri, dia mendengar ayahnya telepon dengan seseorang, yaitu Widya Wijaja. Dan ketika Jamaika tahu siapa yang membuat ayahnya memilih bunuh diri, dia pengen balas dendam, tapi dia undurkan dulu dan memilih pindah ke kota Bandung bersama ibundanya dan Neji untuk memulai kehidupan baru. Si Jamaika kerja di Bandung sebagai jaksa, dia melakukan pekerjaannya itu dengan sangat cekatan dan juga dia menangani kasus-kasus itu dengan bagus banget. Kinerjanya tuh benar-benar mantap, full banget, dan membuat si atasannya memindahkan Jamaika ke Jakarta. Tapi ada pertimbangan bagi si Jamaika dan dia meminta saran kepada Malik. Kenapa sih Jamaika itu berpikir untuk dipindah tugaskan ke Jakarta? Yang pertama, karena tersangka yang bernama Widya Wijaja masih bergerak bebas di sana. Dan yang kedua adalah mantannya, yaitu Sen. Dan kalian tahu hubungan si Widya Wijaja dan Sen itu apa? Ibu dan anak. Dan hal itulah yang membuat Jamaika setelah udah lulus kuliah memutuskan hubungan. Ya karena tersangkanya adalah mama mantan pacarnya. Walaupun dia udah tahu hal itu, tidak membuat si Jamaika untuk tidak balas dendam. Dan dengan dia perginya ke Jakarta, itu adalah salah satu simbol buat dia mencari keadilan buat ayahnya. Konfliknya aku suka banget karena si penulis itu menjelaskan dulu si Jamaika membacakan kasus-kasus yang ada di sekitarnya. Tapi yang aneh, tiap si Jamaika itu membacakan kasus bersama si Sen, pasti tersangka ataupun yang korban ada sangkut pautnya dengan perusahaan hasta dan rumah sakit yang dipimpin oleh Widya Wijaja. Sumpah, aku greget banget sih sama si Sen itu karena udah pacaran 5 tahun dan tunangan masih mengharap si Jamaika itu ada rasa. Gila nggak tuh Sen? Red flag abis kan ya. Seharusnya kalau emang udah ada mantan itu nggak perlu ada rasa. Ya walaupun kenyataannya mereka itu sama-sama dalam zona gamun. Zona gagal move on. Nah, tapi yang lebih bagusnya itu si Jamaika, dia lebih profesional banget gak sih dalam bekerja. Apalagi mereka tuh pernah satu tim. Tapi si Sen itu masih aja sih kayak menyangkut pautkan dengan perasaan di masa lalu, apakah dia dirasa bla 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 bla. Nah, plusnya dari si Jamaika itu adalah dia tidak terlena sama masa lalu dan tetap fokus dengan apa yang dia tuju ke Jakarta, pengen balas dendam. Dan minusnya sih dari si Jamaika itu adalah dia PHP terhadap Malik, sahabatnya sendiri. Dan yang tadi aku pernah bilang kan, dia pengen minta saran apakah aku ke Jakarta atau tidak. Itu orangnya ya guys. Sedikit informasi, Malik itu adalah jaksa juga. Dan Malik itu udah menyimpan rasa sama Jamaika dan pernah juga menembak Jamaika berulang kali, tapi ditolak. Walaupun ditolak, persahabatan mereka itu tetap erat, gak hancur. Novel ini juga menjelaskan kata-kata dalam bahasa hukum yang sering dipakai di ruang pengadilan dan juga dibahas dengan sangat jelas. Apalagi di novel ini juga ngebahas kasus-kasus contohnya yang relate banget di Indonesia ya, yaitu pencucian uang, korupsi. Ada orang berkuasa yang memainkan seorang badut sebagai perlindungan diri. Dan juga novel ini tuh ada kurangnya ya.
Yaitu ada beberapa kata yang tidak cocok untuk dinarasikan tapi ditulis. Itu sih minusnya.